السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati, kita akan membahas insyaallah tentang masalah syahadah yang kedua dari syahadatain, yang dengan kedua syahadat tadi seseorang yang kafir menjadi muslim, yaitu persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Persaksian dengan tauhidullah, persaksian yang mempersaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang layak diibadahi, yang berhak untuk diibadahi, dan tidak ada lain selain Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib min Bani Hashim min Quraisy min al-Arab adalah rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdullah wa rasuluh, sebagai hamba Allah dan rasulnya. Walaupun sering kita dengar syahadat yang biasa diucapkan oleh kaum muslimin dengan kalimat Muhammad dan Rasulullah saja, dan itu juga dikatakan sebagai syahadat dan cukup, tetapi yang lebih detail disebutkan dalam hadis dalam dua kitab sahih Bukhari dan Muslim, yang Rasulullah SAW menjanjikan atau memberikan kabar gembira, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa ana Isa ibn Maryam abduhu wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wal jannata haqq wan nar haqq adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan mempersaksikan anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dalam hadis ini disebutkan dua sifat yang harus dipersaksikan untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita persaksikan dengan abduhu dan kita persaksikan dengan rasuluh. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan bersaksi bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan mempersaksikan bahwasanya
Isa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat kun, jadilah, maka jadilah dia. Dan Isa adalah hamba Allah, makhluk yang diciptakan oleh Allah dan kemudian ditiupkan ruh dari ruh milik Allah, ruh ciptaan Allah. Dan kemudian mempersaksikan annal jannata haq wan nar haq, dan mempersaksikan bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak. Adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka orang ini kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dijamin akan masuk jannah ala ma kana minal amal, bagaimanapun amalannya, atau dalam tafsir lain dari para ulama sesuai dengan amalannya. Ya ikhwan fillah azakumullah, berarti dalam hadis ini diajarkan syahadah yang harus kita persaksikan untuk Allah Subhanahu wa taala, dan persaksian yang harus kita persaksikan untuk Rasulullah SAW. Bahwa persaksian tentang Allah dengan keesaannya, bahwasanya tidak ada zat yang memiliki sifat uluhiyah yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian mempersaksikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan dua perkara. Ubudiyah wa risalah. Kehambaan dan kerasulan. Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang lengkap ini untuk membatasi kaum muslimin agar jangan ifrat, jangan tafrit. Jangan berlebih-lebihan menuhankan Rasulullah, dan jangan melalaikannya, meremehkannya, dan menyamakannya seperti manusia biasa. Kata Allah, abduhu, memang dia hamba, tetapi hamba yang istimewa, bahkan derajat tertinggi dari derajat kemanusiaan adalah ubudiyatun khassah, kehambaan istimewa. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Huwallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah." Kata Allah, dialah Allah yang asra bi'abdihi, yang mengisrakan hambanya. Allah juluki hamba. Demikian pula dalam ayat-ayat lain, falamma qama Abdullah, ketika berdiri hamba Allah. Dan sekian kali dalam Al-Quran Allah sebut Rasulnya dengan kalimat abduhu atau Abdullah, hamba Allah, hambanya. Tentunya kehambaan beliau alaihi salatu wassalam adalah kehambaan yang istimewa, kehambaan yang khusus. Bahkan ketika disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Abdullah, itu suatu keistimewaan. Karena kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang namanya idhafah, penyandaran satu kalimat kepada kalimat lain, memiliki sekian makna. Maka idhafah Rasul dijuluki dengan hamba dan diidhafakan kepada Allah lafzul jalalah yang sangat tinggi. Abdullah itu bermakna keistimewaan atau pengkhususan. Seperti ketika kita menyatakan, kalau seluruh rumah-rumah yang ada di muka bumi ini semuanya milik Allah. Kalau kita berbicara kepemilikan, maka akan kita katakan seluruh rumah adalah rumah Allah. Salah apa benar? Benar. Tetapi dengan makna kepemilikan. Bahwa seluruh rumah Allah, seluruh hamba Allah. Seluruh hamba Allah, seluruh manusia hamba Allah, seluruh rumah Allah. Tetapi kadang Allah mengidhafakannya untuk keistimewaan, untuk pengkhususan, seperti disebut Baitullah. Apa yang disebut Baitullah? Rumah Allah, bukan seluruh rumah. Baitullahil Haram, yang dimaksud adalah Ka'bah, yang dimaksud adalah masjid, ini Baitullah. Kenapa? Karena di sana ada keistimewaan, berbeda dengan rumah-rumah lainnya. Rumah ini dibangun khusus untuk beribadah kepada Allah. Rumah ini dibikin khusus untuk zikrullah, untuk qiraatul Quran. Maka dikatakan Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hamba-hamba. Manusia-manusia seluruhnya adalah budak-budak Allah, hamba-hamba Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna, bahwa hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi dengan tidak sombong. Baik, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa yang namanya ibadur rahman adalah mereka orang-orang beriman kepada Allah yang berjalan di muka bumi tidak sombong. Idza khatabahumul jahiluna qalu salama.
yang kalau diganggu oleh orang-orang jahil, dia hanya menyatakan salaman. Khonibina azakumullah, disebutkan keistimewaan-keistimewaan, pujian-pujian bagi ibadur rahman. Apakah yang tidak begitu bukan hamba yang maha rahmat dengan hamba Allah? Apakah bukan berarti manusia lain yang tidak memiliki sifat-sifat itu bukan hamba Allah yang maha rahmat? Khonibina azakumullah, berarti ada idhafah bermakna kepemilikan, ada idhafah bermakna pengistimewaan. Maka kalau Allah akui dengan kalimat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman adalah yang begini, yang begini, yang begini. Maknanya ini hamba Allah yang istimewa, yang khusus, yang Allah Subhanahu wa taala akui dan Allah Subhanahu wa taala cinta pada mereka. Maka kalau begini, kita tanya sekarang, kalau Allah katakan huwallazi asra bi'abdihi, dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Tayyib idhafah, penyandaran kalimat abd kepada dhamir yang kembalinya pada Allah Subhanahu wa taala, bimakna tamlik atau bimakna takhsis. Apakah maknanya hanya kepemilikan, hamba milik Allah, atau maknanya pengistimewaan? Tentu yang kedua. Tentu yang kedua. Jadi jangan dikira kalau kaum muslimin mempersaktikan bahwa Rasulullah adalah hamba, bukan berarti penghinaan. Karena kita tidak menyatakan budak secara mutlak, tapi kita katakan abduhu, hamba Allah Subhanahu wa taala, termasuk hamba Allah yang Maha Rahman, hamba yang diistimewakan, hamba yang memang Allah utus khusus. Allah Subhanahu wa taala memilih satu orang dari sekian miliar manusia. Allah pilih sebagai rasulnya, sebagai nabinya. Maka konsekuensi dari kalimat Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adalah kita mengakui bahwa Rasulullah SAW memang hamba, tapi hamba yang istimewa. Dan yang kedua, wa rasuluh, dan dia adalah rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah azakumullah, sangat bagusnya kalimat syahadah ini. Sangat simpel tetapi sungguh sangat luas maknanya. Tidak hanya letterlah kalimat yang sempit maknanya, la, tetapi kalimat yang sungguh mengandung makna dan konsekuensi yang sangat dalam dan sangat luas. Ketika dikatakan abduhu, berarti kita mengatakan bahwa Rasulullah SAW adalah hamba Allah yang istimewa. Kalimat hamba Allah berarti jangan dianggap sebagai Tuhan atau jelmaan Tuhan atau seperti Tuhan atau memiliki sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ditutup pintunya. Jangan menuhankan beliau. Dia adalah hamba Allah. Walaupun hamba Allah yang dikatakan khairul bashar, sebaik-baik manusia. Yang kedua, wa rasuluh, dan rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani bukan hamba sembarang hamba, bukan hamba seperti manusia-manusia lain, tapi ini hamba Allah yang istimewa yang diutus untuk menyampaikan risalah. Yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah agama untuk umat terakhir, untuk seluruh manusia. Maka kita harus memiliki pemahaman yang luas dalam masalah ini, bahwa kalau kita menyatakan beliau adalah Rasulullah, konsekuensinya kita harus mentaatinya. Konsekuensinya kita harus mengakui dia adalah utusan Allah, maka memuliakannya. Konsekuensinya berarti kita harus menghindarkan dari apa yang dilarangnya. Konsekuensinya berarti kita harus percaya dengan berita-beritanya. Dan juga konsekuensinya berarti kita harus mengakui bahwa seluruh manusia wajib mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Ada sementara atau segerintil orang yang menganggap bahwa itu nabi khusus untuk kelompok tertentu, kaum muslimin, atau bahkan lebih sempit lagi khusus untuk orang Arab. Kemudian mereka berkata bahwa untuk orang Nasrani nabinya adalah Isa, untuk orang Yahudi nabinya adalah Musa alaihi wassalam. Cukup. Sehingga sampai sekarang pun Yahudi masih di atas hak, kata mereka, karena mengikuti agamanya Nabi Musa. Nasrani juga alal hak karena mereka mengikuti agamanya Nabi Isa, dan mereka tidak wajib untuk mengikuti nabi terakhir. Ini adalah fitnah kesesatan yang ditebarkan oleh beberapa orang dari kalangan jil, jaringan Islam liberal. Mereka ingin untuk menyatakan semua agama itu baik, tapi dengan dalil-dalil yang dipaksakan.
dengan hujjah-hujjah dan alasan-alasan yang sangat amat dipaksakan. Padahal kalau mau dalil yang menunjukkan keumuman risalah beliau alaihi salatu wassalam itu sangat banyak. Allah setiap menyebutkan tentang beliau, tentang Rasulullah SAW, Allah sebutkan bahwa beliau diutus untuk seluruh manusia. Atau ammah, atau kafah, atau linnas. Sebagaimana dalam ayatnya, Allah SWT menyatakan, Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah. Allah SWT perintahkan kepada nabinya, Qul, katakan wahai Rasul, katakan wahai Nabi. Ya ayyuhan nas, inni Rasulullah ilaikum jami'an. Perhatikan. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul, utusan Allah yang diutus pada kalian seluruhnya. Jami'an, tidak terkecuali. Alladzi lahul mulkus samawati wal ard, yaitu utusan Allah yang memiliki langit-langit dan bumi. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia yang menghidupkan dan mematikan. Fa'aminu billah. Maka berimanlah kepada Allah Subhanahu wa taala wa rasulih, dan beriman pula pada rasulnya. Telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, katakanlah bahwa engkau itu adalah seorang rasul yang diutus linnasi jami'an, untuk seluruh manusia. Ilaikum jami'an, untuk seluruh kalian. Maka seluruh manusia dengan agama apapun harusnya mereka mengikuti Rasulullah SAW. Maka ketika mereka tidak mau mengikuti Rasulullah, dengan kata lain tidak mau mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasul, maka mereka kafir. Maka mereka tidak dikatakan alal haq, mereka alal batil, mereka kufar. Demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dikatakan oleh Allah, barang siapa yang yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari selain Islam, Islam itu adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka barang siapa yang tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasul terakhir, memilih yang selain apa yang dibawa oleh Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang merugi. Demikian pula ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas. Tidaklah kami mengutus engkau, kata Allah. Tidaklah kami mengutus engkau wahai Rasul illa kafatan linnas, kecuali untuk seluruh manusia. Basyiran wa nadhira, memberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau kecuali sebagai rahmat. Untuk siapa? Lil alamin, untuk seluruh alam. Maka Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, tidak khusus untuk orang Arab, tidak khusus untuk orang-orang atau bangsa tertentu, tidak khusus untuk kelompok muslimin saja. Bahkan orang-orang Nasrani harusnya mengikuti Rasulullah, menerima Islam. Demikian pula Yahudi, Buddha dan Hindu dan seluruh manusia seharusnya mereka mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka kemudian diputuskan oleh Allah, kalau tidak mau menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah, yaitu ajaran Islam ini, maka mereka kafir, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka mengaku pengikut Nabi Isa, mengaku pengikut Nabi Musa dan seterusnya. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, kata Allah, dan katakan, perintah ini kepada Rasul. Wa qul lil ladzina utul kitab, katakan pada mereka ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, katakan pada mereka, dan juga pada ummiin, orang-orang musyrikin dari kalangan ummi, orang-orang Arab, katakan pada mereka, aslamtum, apakah kalian tidak mau masuk Islam? Fa in aslamu faqad ihtadaw, kalau mereka masuk Islam maka mereka telah mendapatkan hidayah. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh, dan kalau mereka menolak,
maka engkau wahai Rasul hanya ditugaskan menyampaikan. Engkau tidak salah. Salah mereka. Engkau telah menyampaikan. Mereka yang salah tidak mau menerima apa yang telah disampaikan olehmu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wallahu basirun bil ibad, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui keadaan para hamba. Allah Maha mengetahui keadaan mereka bahwa engkau telah menyampaikan pada mereka. Sehingga yang namanya dakwah, yang namanya dakwah tauhid, dakwah sunnah harus dakwahkan kepada mereka juga. Kepada mereka ahlul kitab, kepada mereka kaum musyrikin, kepada mereka yang mengaku sudah beragama. Jangan kemudian kita terpaku dengan kata manusia bahwa kita berdakwah kepada yang belum punya agama. Kalau yang sudah, udah jangan diganggu. Karena itu salah besar. Allah katakan kepada nabinya, "Qul," katakan, "lilladzina utul kitab," katakan pada mereka, pada ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan katakan pada mereka para ummiin. Ya, dikatakan pada mereka, apakah kalian tidak mau menerima Islam? Apakah kalian tidak mau menerima agama dari Rasulullah SAW yang diutus pada kalian? Karena Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia di akhir zaman. Dan beliau adalah khatamun nabiyyin, penutup para nabi. Dan Rasulullah SAW dakwahnya mencakup seluruh alam, mencakup seluruh manusia, kafatan linnas. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kata Allah, tabaraka, maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan ala 'abdihi, yang telah menurunkan Furqan ini, Al-Qur'an ini kepada hambanya, yakni hamba yang telah diistimewakannya dengan risalah. Hamba yang istimewa yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Untuk apa Allah turunkan Al-Furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira, untuk menjadi pemberi peringatan untuk seluruh alam, lil 'alamin. Maka ini dalil-dalil yang menunjukkan bahwa risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah untuk seluruh manusia, untuk seluruh bangsa. Kalau ada seseorang dikatakan dengan qala Rasulullah, dikatakan kepadanya dengan nasihat, ini sunnah, kemudian dia berkata itu kan Arab, itu kan adat Arab dan seterusnya, maka orang ini nggak mengerti tentang keumuman risalah Rasulullah SAW. Berarti dia masih belum mengerti bahwa Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, untuk bangsa Arab dan bangsa Ajam, dan diutus untuk bangsa Indonesia dan bangsa lain, diutus untuk seluruh manusia, kafatan linnas. Sehingga jangan sekali-kali ketika dinasehati dengan qala Rasulullah, dinasehati dengan kalimat hiya sunnah, ini adalah sunnah, ini adalah ajaran Rasulullah, Rasulullah yang memerintahkan, jangan dijawab dengan kata-kata yang seperti itu, kata-kata yang tidak pantas. Oh, itu kan karena kebiasaan orang Arab seperti itu. Itu kan karena dikhususkan seakan-akan itu kebiasaan Arab, ajaran Arab dan sebagainya. Sehingga ada istilah membumikan Al-Quran. Apa maksudmu membumikan Al-Quran? Ya hadza, apakah maunya diindonesiakan? Kemudian dicocok-cocokkan dengan Indonesia, dengan adat istiadat bangsa Indonesia. Nggak bisa. Agama ini sudah aturan yang baku, lengkap, dibawa oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang beriman bahwa beliau Rasul, terimalah seluruhnya. Dan barang siapa yang tidak mau menerima seluruhnya, berarti dia ragu. Dia tidak percaya pada sebagiannya, percaya pada sebagian. Beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada kitab lainnya, atau sebagian lainnya. Tidak perlu. Nggak perlu upaya rekayasa hukum waris. Nggak perlu. Kenapa? Kok perlu direkayasa? Alkitab yang telah sempurna 30 juz. Yang telah Allah katakan al-yawma akmaltu lakum dinakum dengan ayat terakhir. Ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang merupakan syarah, penjelasan dari Al-Quran itu sendiri, maka tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dengan sunnah. Maka kenapa perlu kita mencari sesuatu yang baru untuk merekayasa hukum waris, rekayasa hukum Islam
Katanya karena di Solo itu mereka yang kerja perempuan, laki-lakinya hanya main burung. Maka jangan dikasih yang laki-laki lebih banyak dari perempuan. Terbalik, harusnya perempuan lebih banyak dari laki-laki. La haula wala quwata illa billah. Apakah dia meragukan Rasulullah SAW? Atau mau merubah syariat Islam dicocokkan dengan kampung dia, adat istiadat Solo? Orang ini tidak mengerti apa konsekuensi syahadat dia. Apa konsekuensi asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maknanya kita harus beriman bahwa beliau Rasul. Maka ucapan-ucapannya adalah dari Allah. Ucapan-ucapannya adalah wahyu. Innahu la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Sesungguhnya dia tidak mengucapkan dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang Allah turunkan kepadanya. Maka kita harus beriman dengan seluruh berita-berita yang disampaikan oleh Rasulullah, dan juga harus tunduk taat kepada apa yang diputuskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu pernah menyatakan sebagaimana dikeluarkan dalam Bukhari dan Muslim, bahwasanya beliau mengatakan nu'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi 5 yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku dimenangkan dengan jarak perjalanan 1 bulan. Yani aku dimenangkan dengan rasa takut yang Allah berikan pada musuh-musuhnya dalam keadaan jaraknya masih 1 bulan perjalanan. Musuhnya telah ditimpa ru'b. Ini keistimewaan Rasulullah SAW. Nusirtu birru'b. Aku dimenangkan. Aku ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang Allah berikan pada musuh-musuhnya dalam keadaan kaum muslimin belum datang pada mereka, mereka sudah takut. Masih 1 bulan perjalanan, mereka sudah takut. Ini keistimewaan pertama. Yang kedua, junat liyal arda masjidan wa tahura, dan dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan tahir, sebagai tempat salat, bisa dipakai salat, dan juga tahir, tanahnya atau debunya, permukaannya bisa dipakai tayammum. Yang ketiga, Rasulullah SAW menyatakan wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku pampasan perang. Walam nuhallu li ahadin qabli, dan tidak pernah dihalalkan untuk nabi-nabi sebelumku. Nabi-nabi sebelumnya ketika perang dan mendapatkan pampasan perang, tidak halal buat mereka. Dikumpulkan di tengah padang pasir dan ditunggu sampai datang petir dan menghanguskan seluruhnya. Ikhwan fillah a'azakumullah, ini zaman-zaman sebelum Rasulullah SAW. Tapi kemudian Allah memberikan keistimewaan kepada Nabi terakhir, uhillat liyal ghanaim, dihalalkan untukku pampasan perang. Dan kemudian dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa'utitu syafa'ah, dan aku diberi hak syafaat. Ini juga keistimewaan dari keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga yaumul qiyamah ketika manusia di padang mahsyar dalam keadaan mereka butuh pembelaan, butuh syafaat, mereka datang kepada setiap nabi, semua nabi menolak dan mengatakan nafsi nafsi, diriku diriku, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Rasulullah menyatakan, ana laha, akulah orangnya, akulah untuk itu, memang akulah orangnya untuk itu. Maka Rasulullah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terus sujud memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diucapkan oleh beliau kecuali saat itu diilhamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dan itu yang diucapkan, dan pujian-pujian itu kepada Allah Subhanahu wa taala diucapkan sampai Allah perintahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, irfa' ra'sak, wasal tu'ta, washfa' tushaffa'. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, ya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, irfa' ra'sak, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah akan aku beri, washfa' tushaffa',
dan berilah syafaat, akan diberi syafaat. Maka Rasulullah menyatakan ummati, ummati, ya Allah umatku, umatku. Maka Allah Subhanahu wa taala meringankan, menyegerakan orang-orang itu untuk dihisab. Maka kesengsaraan mereka di padang mahsyar berakhir dengan sebab pembelaan Rasulullah SAW. Ummati, ummati. Disegerakan untuk dihisab. Dan terus Rasulullah sujud kembali, meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar mereka dimaafkan. Terus sujud kembali sampai meminta agar yang sudah masuk neraka diselamatkan dari api neraka. Ini keistimewaan. Dari keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang keempat. Yang kelima, wa bu'ithu ila an-nasi kaffah wa bu'ithu ila an-nasi 'ammah. Aku diutus kepada seluruh manusia. Ini berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Dalam lafaz lain disebutkan innama bu'itsan nabiyyu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi kaffah. Dalam lafaz lain disebutkan bahwa adapun nabi sebelumku diutus kepada kaumnya masing-masing. Ada yang diutus khusus kepada Bani Israel, maka khusus bagi Bani Israel. Ada yang khusus kepada kaum Ibrani, ada yang khusus kepada kaum ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ila madyan aqahum syu'aiba, dan kepada kaum Madyan saudara mereka diutus Syu'aib. Begitu. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam diutus tidak untuk kaum tertentu, tidak untuk bangsa tertentu, tetapi Rasulullah menyatakan wa bu'itsu ilan nasi kaffah, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Inilah keistimewaan beliau. Keistimewaan yang sangat jelas gamblang. Keistimewaan beliau adalah diutus untuk seluruh manusia, tidak khusus pada kaum tertentu. Sehingga alasan-alasan bodoh tadi harus dibuang jauh-jauh. Tidak ada alasan kamu bukan bangsa Arab atau kamu bukan di sana, di sini kan tidak panas, di sana kan panas, berbeda hukumnya. Kalau pakai hijab, pakai cadar di sana. Kalau di sini pakai cadar sumuk, panas atau lembab, berbeda dengan di sana panasnya kering. Kok alasannya urusannya seperti itu? Agama ini sudah Allah atur secara sempurna sehingga bisa diterapkan di seluruh dunia, belahan manapun. Bisa diterapkan di negeri manapun, di cuaca bagaimanapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, wa hadha bayanun sharih li'umumi wa shumuli risalati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila jami'il bashar. Maka ini semua dalil-dalil yang sangat jelas untuk menunjukkan keumuman risalah beliau, risalah Rasulullah SAW, dan kelengkapannya dan mencakup seluruhnya, seluruh manusia. Wa annaha nasakhat jami' asy-syara'i' al-mutaqaddimah. Kata beliau, kata Syekh rahimahullah, maka syariat ini membatalkan seluruh syariat-syariat yang sebelumnya. Syariat Nabi Isa, syariat Nabi Musa, syariat para nabi-nabi sebelumnya mansuh, terbatalkan hukumnya dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kata beliau, وَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وَلَمْ يُطِعْهُ فَهُوَ كَافِرٌ عَاصٍ. Kata Syekh, maka barang siapa yang tidak mau mengikuti risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menentangnya, maka dia kafir, asin, mustahiq li'iqabih, sangat pantas untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَأْوَاهُمْ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ. Maka dikatakan di dalam ayat, وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ, barang siapa yang kufur, menentang Rasul, tidak mau menerima risalah Rasulullah SAW, dari ahzab, dari kelompok-kelompok tersebut, dari agama-agama tersebut, فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ, maka nerakalah tempat mereka. Waqala, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrih
an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Dikatakan oleh Allah, barang siapa orang yang menentang, falyahdhar, hendaklah berhati-hati. Alladzina yukhalifuna an amrih, hati-hatilah mereka yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An tusibahum fitnah, akan ditimpa fitnah, kesesatan, kekufuran, aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih. Diancam dengan dua ancaman dunia dan ancaman akhirat. An tusibahum fitnah, akan tertimpa fitnah kesesatan, fitnah kekufuran itu di dunia. Dan juga aw yusibahum adzabun alim, atau ditimpa azab yang pedih yaumul qiyamah. Maka ikhwan fillah azakumullah, apa yang paling mengerikan di dunia? Kesesatan. Musibah sebesar apapun, kalau itu bukan pada agama, masih kecil. Kecil. Kenapa dikatakan kecil? Karena itu nggak ada apa-apanya, bahkan menghapuskan dosa kalau dia tetap mukmin. Orang yang bangkrut habis seluruh hartanya, kalau dia sabarnya dapat pahala. Orang yang sakit keras, tidak mati tidak hidup, dalam keadaan terkapar di atas kasurnya terus menerus, menaun, sengsara, sangat susah. Tetapi kalau dia sabar, menghapuskan dosa-dosanya. Tetapi kalau musibah pada agama, kalau musibah itu pada agama ditimpa fitnah oleh Allah, ditimpa kesesatan oleh Allah, ditimpa kekufuran oleh Allah, maka na'udzubillah, itu adab. Itu adalah suatu adab di dunia sebelum adab di akhirat. Dia sengsara dalam keadaan hatinya penuh dengan kegelisahan, penuh dengan ketakutan, hatinya dalam keadaan tidak pernah tenang, tentram, hatinya terus dalam keadaan gelisah. Ditambah lagi ketika mati su'ul khatimah, matinya na'udzubillah sakarat yang sangat menyakitkan. Malaikat mencabutnya dengan bengis, dengan kasar, yadrimuna wujuhahum wa adbarahum, memukul punggungnya, memukul pantatnya, dipukul oleh malaikat-malaikat tadi ketika mencabutnya, dan dicabutnya seperti mencabut anak panah yang sisinya tajamnya bukan hanya di depan tapi yang di belakangnya juga, sehingga terbawa seluruh isinya. Demikian pula ketika jenazah yang akan dicabut ini atau mayat yang akan dicabut ini kafir, maka dicabut dengan kasar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan malaikat-malaikatnya. Belum selesai. Ketika dikubur, masih ada azab kubur. Masih ada siksa kubur yang terus-menerus selama dia dikubur sampai dibangkitkan. Ketika dibangkitkan bukan berakhir azab, dipindahkan dari azab ila asyaddil azab. Diselamatkan dari satu adab, la wallah, tetapi ditempakan adab yang berikutnya yaumul qiyamah. Apakah selesai sampai di situ? Tidak. La yukhaffaf anhumul adab wa lahum yunsarun. Enggak akan diringankan azabnya dan enggak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia kafir. Mau meratap, mau menangis enggak ada faedahnya. Maka orang yang disesatkan di dunia, dikufurkan oleh Allah, ditimpa fitnah, adalah orang-orang yang paling sengsara. Maka jangan main-main. Allah mengatakan falyahdhar, hati-hatilah. Falyahdhar alladziina yukhalifuna an amrih. Maka yang pertama, yang paling utama penentangannya adalah mereka. Mereka manusia-manusia yang tetap dalam agamanya padahal sudah datang Islam. Mereka yang tetap dalam keyakinannya, yang kata mereka mengikuti nabi-nabi sebelumnya padahal dusta, dalam keadaan telah datang risalah Rasulullah SAW yang membatalkan semua risalah agama. Kalaupun ada orang yang soleh dari Nasrani, tidak berbuat syirik, tidak berbuat apapun dari kesesatan-kesesatan, kesyirikan-kesyirikan, kecuali nggak mau ngikut Nabi Muhammad, itu sudah cukup sebagai kafir. yakni dia tidak mengatakan bahwa Isa anak Tuhan, tidak mengatakan Isa jelmaan Tuhan, tidak mengatakan bahwa Isa itu adalah satu yang tiga yang satu, tidak. Saya mengakui bahwa dia adalah Rasul, utusan Allah, dan saya tetap beribadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak pada yang lain. Dan saya hanya akan tunduk kepada Allah, beribadah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Maka saya tidak mau ikut Islam, saya akan ikut ajaran Nabi Isa. Tapi kalau di zaman ini, di zaman Rasulullah telah diutus,
Di zaman Islam telah datang, tetap mereka dikatakan kafir. Apalagi yang mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Apalagi mereka-mereka yang menyatakan bahwa Allah adalah satu yang tiga, tiga yang satu. Laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Allah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu. Sungguh-sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Ikhwan fillah, azakumullah. Allah tegaskan dengan kalimat laqad kafara. Karena ucapan mereka yang keluar dari mulut mereka itu ucapan azim. Kalimah azimah, ucapan yang sangat besar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. In yaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka mengucapkan kecuali dusta. Ikhwan fillah, azakumullah. Nasrani mengucapkan kalimat yang sangat mengerikan bahwa Allah memiliki anak. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda an da'u lir-rahmani walada. Kata Allah, hampir-hampir langit pecah, gunung-gunung runtuh, bumi terbelah ketika mereka menyatakan bahwa Ar-Rahman memiliki anak. Maka na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mereka sangat jelas kekufurannya, maka kita sungguh heran. Kok ada seorang muslim mengaku muslim, bahkan dianggap sebagai kiai, kemudian mengatakan bahwa Nasrani tidak kafir, Yahudi tidak kafir. Barang siapa yang mengatakan mereka kafir suruh mondok lagi. Mondok di mana Pak Kiai? Mondok di mana lagi? Al-Quran telah jelas menyatakan laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Dan juga Allah telah jelas menyatakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Langit hampir pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung hampir runtuh ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Kok kamu jangankan pecah, retak aja enggak? Gelisah hatimu enggak? Apakah kamu itu kafir atau muslim? Orang yang punya iman pasti akan marah kalau Allah dicerca. Orang yang masih punya iman pasti akan jengkel. Pasti dia akan marah ketika dikatakan Allah memiliki anak. Subhanallah amma yaqulun. Subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. La ilaha illallah lam yalid wa lam yulad. Justru dia yang harus belajar kulhu lagi. Suruh belajar kulhu sama anak-anak TK. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Suruh belajar. Biar tahu betapa kafirnya Yahudi, betapa kafirnya Nasrani. Yahudi yang mengatakan Uzair ibn Allah, Nasrani yang mengatakan Isa ibn Allah. Uzair ibn Allah kata mereka Yahudi. Isa anak Allah kata Nasrani. Maka kedua-duanya menentang ayat Allah Subhanahu wa taala, qul huwallahu ahad. Bahwa Allah esa. Allah tempat kita bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tidak memiliki ibu dan tidak memiliki anak. Maka ikhwan fillah azakumullah, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tegas laqad kafara. Mereka telah kafir. Bahkan kita katakan tadi, kalaupun ini Nasraninya Nasrani yang solehnya, kalau masih ada sisa sekarang orang yang katanya soleh, tidak mengatakan Allah memiliki anak, tidak mengatakan Isa sebagai Tuhan, tidak mengatakan itu semua, mengatakan bahwa Isa betul-betul utusan Allah, Abdullah wa Rasul, dan saya beribadah hanya kepada Allah, dan saya beribadah dengan cara yang diajarkan oleh Nabi Isa saja. Itu pun kalau di zaman setelah diutusnya Rasul tetap dikatakan kafir. Kenapa? Karena dia kufur kepada Allah yang telah mengutus Nabi Muhammad SAW. Karena dia mengingkari, menentang Allah yang telah mengutus Nabi terakhir untuk seluruh manusia. Kafatan linnas, ilaikum jami'an. Disebutkan oleh Allah untuk kalian seluruhnya wahai manusia. Kafah. Tetapi ada yang mengatakan saya tetap ikut Nabi Isa. Maka dia menentang risalah Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin.
Maka barang siapa yang menentang Allah, menentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa yata'adda hududahu, dan melanggar batas-batas Allah, yudkhilhu naran, Allah akan masukkan dia ke dalam neraka, khalidan fiha, kekal di dalamnya, walahu adzabun muhin, dan bagi mereka adab yang pedih, adab yang sangat menghinakan. Dinukil oleh Syekh bin Baz ayat ini pada masalah ini, karena disebutkan di sana dengan kalimat khalidan fiha. Kalau maksiat dalam artian maksiat tidak akan kekal dalam neraka. Tetapi makna ya'sillah di sini adalah menentang risalah kenabian beliau, menentang apa yang diajarkannya, menentang apa yang dihukuminya oleh Rasulullah SAW. Maka berarti dia menentang bahwa beliau adalah Rasul, utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudah katakan tadi, wa man yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari selain Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima oleh Allah. Dan niscaya kelak dia akan merugi. Demikian dikatakan oleh para ulama bahwasanya setiap orang yang telah mendengar ajaran Islam ini kemudian tidak ikut, maka dia kafir. Barang siapa yang sudah mendengar Rasulullah diutus, sudah mendengar ada ajaran Islam, kemudian mereka tidak mau menerimanya, maka mereka kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina. Disebutkan dua golongan oleh Allah. Orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan musyrikin. Artinya ahlul kitab pun, Yahudi dan Nasrani sekalipun, walaupun mereka mengaku pengikut Nabi Isa dan Nabi Musa, kalau menentang risalah Rasulullah maka mereka kafir. Maka orang kafir yang dari kalangan Yahudi atau Nasrani, orang kafir dari kalangan musyrikin sama, tidak ada bedanya. Allah katakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka dalam neraka jahannam, kekal dalamnya selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejelek-jelek makhluk, sejelek-jelek makhluk yang melata di muka bumi. Dan sudah dikatakan dalam riwayat Muslim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ahli an-nar. Perhatikan hadis ini, hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Dikatakan oleh Rasulullah SAW dengan sumpah, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang mendengar tentang aku dari umat ini, apakah Yahudi ataupun Nasrani, tidaklah mereka mendengar aku kemudian mati dalam keadaan belum beriman dengan apa yang aku bawa, kecuali dia akan masuk dalam neraka, kecuali mereka akan menjadi ahli nar. Perhatikan, disebut dua Yahudi dan Nasrani. Sehingga mereka, kaum Yahudi, kaum Nasrani, kalau tidak mau mengikuti ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah, maka dia kafir. Dengan dalil hadis ini, hadis yang sahih dalam riwayat Muslim, la yasma'u bi, tidaklah seseorang mendengar aku, la yasma'u bi ahadun, tidaklah seseorang mendengar aku tentang kedatanganku, tentang dakwahku, tentang diutusnya aku, apakah Yahudi atau Nasrani, kecuali atau kemudian dia tidak beriman, maka dia min ahlin nar, maka akan selamat kalau tidak mendengar, dan akan selamat kalau mendengar dan mengikuti. Tetapi mendengar tapi tidak mengikuti, kana min ahlin nar, maka dia min ahlin nar, termasuk penduduk neraka. Yang demikian merupakan dalil yang sangat jelas bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk seluruh manusia, dan barang siapa yang menolaknya, menentangnya, maka dia kafir, dan barang siapa yang menerimanya, hendaklah dia menerima dengan secara keseluruhan. Demikian pula ketika Rasulullah SAW dalam keadaan berdakwah kepada kaum musyrikin, dan di antara kaum musyrikin ada yang berjalan berdagang di Syam, dipanggil oleh Raja Heraklius.
Dan kemudian ditanya oleh mereka. Ditanya oleh Raja Heraklius, apakah benar di tempat kamu ada nabi? Dijawab oleh Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, ketika waktu itu masih kafir, dijawab dengan jujur, iya, ada. Apa dakwahnya? Dakwahnya mengajak untuk mengesahkan Allah. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, kalian selamat. Dan disebutkan dakwahnya bahwa itu ammah sehingga raja sendiri paham. Raja waktu itu Nasrani paham kalau dakwah itu ammah. Artinya tokoh mereka sendiri kaum Nasrani tahu bahwa risalah Nabi Muhammad itu ammah. Sehingga dia berkata, kalau saja aku dekat dengan dia, aku akan cuci kakinya. Dan aku akan cium kakinya. Demikian pula ketika Rasulullah SAW datang ke kaum Yahudi. Datang ke perkampungan Yahudi. Dan kemudian berkata kepada kaum Yahudi dengan kalimat aslimu taslamu. Masuk Islamlah kalian selamat. Masuk Islamlah kalian selamat. Maka kata Yahud, qad ballagta ya Abul Qasim. Qad ballagta ya Abul Qasim. Engkau telah menyampaikan wahai Abul Qasim. Perhatikan ikhwan fillah. Perhatikan kaum muslimin. Bahwa ini ucapan dari ucapan Yahudi. Qad ballagta. Engkau telah menyampaikan. Artinya Yahud tahu tugasnya Nabi adalah menyampaikan. Dan menyampaikan pada mereka. Maka mereka mengakui engkau telah menyampaikan. Cukup. Yang penting engkau telah menyampaikan. Mereka tahu bahwasanya kalau urusan ngikut atau tidak ngikut bukan urusan Nabi. Urusan mereka sendiri. Saya mau ikut ataupun saya tidak mau ikut. Tetapi engkau yang penting kan menyampaikan. Qad ballagta ya Abul Qasim. Engkau telah menyampaikan. Maka Nabi mengatakan dzalika urid. Itu yang aku inginkan. Yaitu menyampaikan. Aslimu. Faslamu. Masuk Islamlah. Kalian selamat. Dijawab lagi dengan kata yang sama. Qad ballagta ya Abul Qasim. Engkau telah menyampaikan wahai Abul Qasim. Dzalika urid. Itu yang aku inginkan. Aslimu. Faslamu. Masuk Islamlah kalian selamat. Dijawab lagi dengan kalimat yang sama. Ini dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW juga mendakwahi ahlul kitab. Mendakwahi Yahudi. Mendakwahi Nasrani. Mendakwahi Raja Heraklius dengan suratnya. Apa isi suratnya? Isi suratnya adalah Bismillah. Ucapan Bismillah. Ini memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan nama Allah yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Kemudian disebutkan kalimatnya. Assalamu ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Setelah menyatakan min Muhammad bin Abdullah. Muhammad Rasulullah ila Herakla. Azimir Rum. Dari Muhammad Rasulullah untuk Heraklius Raja Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan bagi orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'd fa inni ad'uka li di'ayatil Islam. Aku mengajak engkau untuk menerima Islam. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu selamat. Aslim yu'tika Allah ajraka marratain. Kalau engkau masuk Islam, Allah akan berikan pahala kepadamu 2 kali lipat. Fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau engkau menolak, maka engkau memikul dosa seluruh bangsa Aris, seluruh bangsa Arisiyin. Ini bangsanya Heraklius, bangsa Romawi. Rasulullah katakan kalau engkau masuk Islam, engkau akan mendapatkan berlipat pahala. Dan kalau engkau menolak, maka engkau akan memikul tanggung jawab dari seluruh rakyatmu. Yahud sudah ada dalilnya tadi. Dalam Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan aslimu taslamu. Dan Yahud menjawab dengan kalimat qad ballagta ya Abul Qasim. Dan juga mengutus dengan suratnya yang dibawa oleh seorang sahabat kepada Raja Romawi, Raja Persia, yang kalimatnya aslim taslam. Masuk Islamlah kamu selamat. Berarti risalah dakwah ini ammah. Risalah dakwah Rasulullah SAW adalah untuk seluruh manusia, tidak terkecuali. Maka siapa yang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah SAW, maka dia kafir. Barang siapa yang mau menerima ajaran ini, maka hendaklah konsekuen dengan apa yang dibawanya. Sehingga kalau ditanyakan apa maknanya kami bersaksi bahwa beliau adalah Rasulullah, maknanya kamu harus menerima apa yang diajarkan oleh Rasulullah.
Kok simple banget? Simple. 2 menit selesai kajiannya. Naam. Apa maknanya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah? Maknanya kamu harus menerima semua keputusan Rasulullah SAW. Semua apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dari mulai bab akhlak, muamalah, ibadah, sampai urusan masalah-masalah yang besar. Semuanya harus kita terima. Jangan berani-berani menolak ucapan Rasulullah SAW. Jangan berani-berani lancang menyatakan, tapi saya nggak bisa terima hadis ini. Tapi saya nggak bisa terima ucapan Rasulullah ini. Kalau sudah terbukti hadis itu sahih, secara sanadnya sahih, dan sudah terbukti secara matanya adalah maknanya seperti itu dikatakan oleh para ulama, maka kalau sudah jelas riwayah dan dirayah, maka itu hujjatun. Hadis kalau sudah terbukti secara riwayat, kalau itu sahih, terbukti pula secara makna, sudah jelas, maka itu menjadi hujjah. Barang siapa yang menentangnya berarti dia menentang Rasul. Barang siapa yang menerimanya berarti dia beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau begitu apa yang dibawa oleh Rasulullah? Yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah Al-Quran wa mithlahu ma'ahu. Sehingga menentang Al-Quran pun menentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah dengan membawa Al-Quran. Sebagaimana ayatnya tadi disebutkan. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Kata Allah, Maha suci Allah yang telah menurunkan Furqan kepada hambanya agar dia memberikan peringatan pada seluruh manusia, seluruh alam. Maka Rasulullah SAW memperingatkan manusia dengan Furqan, dengan Al-Quran, dan dengan apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau sudah kita akui beliau Rasulullah, ya konsekuensinya ittiba, mengikuti semua yang diajarkannya dari ayat-ayat Al-Quran dan semua yang diajarkannya dari hadis-hadis yang sahih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun. Kata Allah, ikutilah apa yang diturunkan pada kalian. Melalui siapa? Melalui Rasulullah SAW. Ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah kepada kalian. Yani apa yang dibacakan oleh Rasulullah SAW pada kalian adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tattabi'u min dunihi awliya, dan jangan mencari wali-wali lain selain dia, Allah Subhanahu wa taala. Qalilan ma tadhakkarun, sungguh sedikit sekali kalian mau mengambil pelajaran. Juga dalam ayat surat Al-An'am ayat 155, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun." Inilah kitab Al-Quran, anzalnahu mubarakun, yang kami turunkan dengan penuh berkah. Fattabi'uhu, maka ikutilah dia. Diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran yang mubarak. Fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, ikutilah dia dan bertakwalah pada Allah, la'allakum turhamun, semoga kalian mendapatkan rahmat. Barang siapa yang mengikutinya, mengikuti Al-Quran dan mengikuti apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW tentang Quran itu, maka dia akan mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan rahmat yang luas, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitab. Kata Allah, telah datang kepada kalian nurun wa kitab. Telah datang pada kalian cahaya dan kitabun mubin, dan kitab yang sangat jelas. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah akan memberikan petunjuk dengan sebab kitab tadi. Siapa-siapa yang mengikuti itu, siapa-siapa yang mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan beri petunjuk subulas salam. Allah akan berikan petunjuk kepada jalan-jalan keselamatan.
Wa yukhrijuhum minadh dhulumat. Allah akan keluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya biidnih, dengan izin Allah. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah akan beri petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Allah janjikan akan memberi apa yang kita minta. Allah janjikan akan memberikan pada kalian apa yang kalian minta, apa yang seluruh kaum muslimin meminta pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu shiratal mustaqim. Setiap mereka berdiri di hadapan Allah, meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, mereka menyatakan kepada Allah, ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Selalu, terus menerus, setiap hari, setiap salat, setiap rakaat, ihdinas shiratal mustaqim, tunjuki kami jalan yang lurus. Doa harus diiringi dengan usaha. Usaha harus diiringi dengan doa, nggak bisa terpisah antara doa dengan usaha, usaha dengan doa. Maka kalau doanya kita terus menerus, ihdinas shiratal mustaqim, mana usahanya? Usahanya kata Allah, ingat, telah datang kepada kalian nurun wa kitab. Telah datang pada kalian cahaya dan kitab yang sangat jelas. Yang Allah akan berikan petunjuk pada kalian dengan sebab ini, shiratal mustaqim. Allah akan membimbing kalian ke jalan yang lurus dengan sebab ini. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah dengan sebab ini? Manittaba'a ridwanah. Siapa yang mengikuti keridhaan Allah tadi, siapa yang mengikuti ayat-ayat tadi, siapa yang mengikuti kitabun mubin, siapa yang mengikuti cahaya. Disebutkan dengan dua, nur wa kitab. Karena Al-Quran di samping sebagai nur juga sebagai ruh. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Bahwa Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dengan ucapan beliau yang menjelaskan Quran dan Sunnah, ada yang menjelaskan Al-Quran, maka itu mengandung dua perkara, mengandung nur dan mengandung ruh. Nur yang menerangi jalan sehingga kamu tahu kemana saya harus berjalan, yang menjelaskan mana hak mana batil, mana jalan yang lurus mana jalan yang menyimpang. Kamu dengan cahaya tadi akan melihat dengan jelas gamblang kalau itu jalan yang lurus, itu jalan yang hak, ini jalan yang batil. Maka kamu bisa memilih, bisa berupaya untuk menjalani jalan yang lurus dengan nur, dengan cahaya. Dan kadang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala ruhan min amrina. Kami berikan ruh dari sisi kami. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Ighatsatul Lahafan, ruh dalam artian sesuatu yang membuat jadi hidup, membuat hati menjadi hidup. Karena ruh adalah yang menghidupkan segala sesuatu, adalah dengan adanya ruh. Dicabut ruh, dia akan mati. Diberi ruh, dia hidup. Maka Al-Quran berfungsi dua tadi. Dan Rasulullah SAW menerangkan apa yang ada dalam Al-Quran juga mengandung dua tadi. Mengandung nur dan mengandung ruh. Walaupun keadaannya terang benderang, tapi kalau orangnya dalam keadaan mayit, apa manfaatnya nur? Apa faedahnya nur? Apa faedahnya cahaya kalau orang itu mati? Nggak bisa berbicara, nggak bisa berupaya, nggak bisa memilih, nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Mayit, bangkai. Amwatun ghairu ahya. Dia bangkai-bangkai yang tidak hidup. Apa fungsinya nur buat mereka? Sebaliknya, kalau dia hidup, bisa mendengar, bisa melihat, tetapi keadaannya gelap. Apa fungsinya mata kalian kalau dalam keadaan gelap? Apa fungsinya kamu nggak bisa kemana-mana karena gelap? Maka orang yang demikian, atau orang yang dalam keadaan tidak melihat, atau orang yang dalam keadaan di dalam gelap, kedua-duanya rawan kesesatan, rawan kekufuran. Kecuali kalau dia dalam keadaan hidup dan kemudian dalam keadaan dia memiliki cahaya. Fa'ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman matluhu fid dhulumat. Kata Allah, afaman kana mayyitan fa'ahyainahu. Apakah orang yang tadinya mati, kata Allah, fa'ahyainahu, kemudian kami hidupkan, wa ja'alna lahu nur, kemudian kami berikan baginya nur. Yamshi bihi finnas, dia bisa berjalan tengah-tengah manusia dengan cahaya tadi. Dengan kehidupannya dia bisa berjalan, dengan cahaya dia tahu mana jalan yang benar, mana yang salah. Kaman matluhu fil dhulumat, apakah sama dengan mereka yang di dalam kegelapan? Semangat punya,
Berarti punya kehidupan. Saya pengen berjalan di atas hak. Saya ingin berjalan di atas kebenaran. Saya ingin berjalan di atas siratal mustaqim. Masya Allah. Punya kehidupan. Tapi nggak belajar. Maka dia kurang nur. Atau mungkin tidak punya nur. Maka dia menebak-tebak, kayaknya ini yang benar. Saya jalani. Atau kayaknya itu yang hak. Dia kerjakan. Maka dia berjalan dengan dhann. Wa inda dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Dan yang namanya prasangka, perakiraan nggak bisa mendatangkan kebenaran. Maka orang itu dalam keadaan sesat walaupun punya niat baik. Sesat dia. Punya ruh, nggak punya nur. Maka Allah katakan bahwa Al-Qur'an inilah yang merupakan nur dan sekaligus merupakan ruh. Maka barang siapa yang mempelajari Al-Quran dan mempelajari apa kata Rasulullah tentang ayat demi ayat, maka dia dalam keadaan mendapatkan nur dan mendapatkan ruh. Dia hidup semangat dan dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Dia tahu mana batas-batasnya, mana furqan, dia mengerti. Allah Subhanahu wa taala menjamin untuk memberikan pada mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Akan diberikan apa yang mereka minta, yaitu jalan yang lurus. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang sebaliknya. Innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir yang menentang zikro ini, yang menentang peringatan ini, Al-Qur'an ini ketika datang pada mereka, sesungguhnya itu adalah kitab yang sangat jelas. La ya'tihil batil min baini yadihi wala min khalfih. Padahal kitab ini adalah yang tidak ada kebatilan di dalamnya, tidak di depannya, tidak di belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid. Padahal itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Allah yang maha terpuji, yang maha hikmah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya untuk berkata, "Uhiya ilayya hadzal Qur'an liundirakum bihi wa man balagh." Katakan wahai Nabi pada mereka, "Uhiya ilayya," diwahyukan kepadaku Al-Qur'an ini untuk aku memberikan peringatan pada kalian dan kepada mereka-mereka yang telah disampaikan. Hadza balaghun lin-nasi wa liyundiru bih. Ini adalah sesuatu yang harus disampaikan pada manusia dan agar mereka mendapat peringatan, agar mereka memberi peringatan dengan Al-Qur'an ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan pesan, wasiat bahwa aku telah tinggalkan pada kalian sesuatu yang akan membimbing kalian. Inni tarikun fiikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih kitabullah. Demikian dalam lafaz Muslim. Bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan, inni tarikun fiikum. Aku tinggalkan pada kalian ma lan tadillu in i'tasamtum bih. Yang kalian enggak akan sesat, enggak akan menyimpang kalau kalian berpegang dengannya. Yaitu Al-Qur'an. Maka termasuk mengimani Rasulullah, termasuk mempersaksikan bahwa beliau Rasul adalah menerima Al-Qur'an yang dibawanya dan menerima penjelasannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dalam lafaz lain dikatakan, ini tarikun fikum. Aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Kitabullah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Dan dalam riwayat lain dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ini tarikun fikum thiqlaini. Aku tinggalkan pada kalian. Yang di sepeninggalku, aku tinggalkan untuk kalian thiqlain, dua yang berat, pesan yang berat. Yang pertama, kitabullah, fihil huda wa nur, padanya ada huda, petunjuk hidayah, wa nur, dan cahaya. Fakhudhu bi kitabillah wa tamassaku bih, maka peganglah kitab Allah dan peganglah kuat-kuat. Ini perintah wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fi, maka Rasulullah berupaya untuk memberi semangat mereka untuk berpegang dengan Quran, untuk mengamalkan Quran, memberi semangat pada mereka sampai kemudian beliau berkata, wa ahli baiti udzakirukumullah fi ahli baiti, dan yang kedua keluargaku,
ahli baitku. Aku peringatkan kalian dengan ahli baitku. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku peringatkan kalian dengan nama Allah tentang ahli baitku. Ahli bait Rasulullah SAW adalah keluarganya, istri-istrinya, dan anak-anaknya Abbas, Aqil, dan Ali bin Abi Thalib, dan juga Abbas radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan tentunya dengan syarat keimanan. Abu Jahal, Abu Lahab, walaupun merupakan salah satu paman Rasulullah, tapi dia kafir, maka dia bukan ahlul bait. Sehingga ahlul bait adalah keluarga Rasulullah SAW yang berjalan di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kita diperingatkan oleh Rasulullah SAW untuk menghormati mereka, mementingkan mereka, menjaga mereka. Dikatakan pula dalam ayat lain, innal ladzina kafaru, sesungguhnya mereka yang kufur terhadap ayat ini, berarti mereka kufur kepada sesuatu yang sangat jelas dan gamblang. Berarti mereka ingkar kepada sesuatu yang sangat penting, yang sangat jelas. Kalau yang namanya kesesatan, orang sesat adalah orang yang tidak tahu jalan. Tapi kalau orang itu dalam keadaan tidak mengerti kalau ini adalah siang hari, itu keterlaluan. Iya kan? Apa akan kita katakan? Bukan hanya bodoh, ini gila. Kamu masih ragu ini siang hari. Padahal matahari dalam keadaan terik, panas, menyengat, kamu katakan ini masih ragu. Apakah ini malam atau siang? Al-Quran adalah keterangan yang gamblang dan sangat jelas. Sehingga ada orang yang menentangnya, berarti menentang sesuatu yang sangat jelas haknya. Berarti dia menentang sesuatu yang sangat jelas. Kalau itu adalah suatu hak, suatu kebenaran, cahaya yang lebih terang dari matahari. Berarti dia adalah dalalun mubin, orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Kita lanjutkan insyaallah beberapa saat lagi pada bab yang berikutnya tentang prinsip yang kedua yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bahwa yang pertama adalah Al-Quran, dan yang kedua adalah sunnah, ucapan dari ucapan Rasulullah SAW, perbuatan beliau, takrir beliau yang dikatakan dengan sunnah nabawiyah. Ini sebagai sesuatu yang juga dibawa oleh Rasulullah dan wajib diterima oleh orang-orang yang mempersaksikan bahwasanya tidak ada Rasul yang diutus terakhir kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Taufiq wal afiyah. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.